Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Nomor absen 16, saya dari kelas 12 Tata Busana 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar. Yang pertama, pengertian qada. Qada secara bahasa itu berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Jadi, semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik kehidupan. Sebelumnya, adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Nah, Allah sudah memerintah hambanya untuk percaya pada qada. Dalam Al-Quran pun sudah ada, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 210, seperti yang sudah tertera pada layar ini. Yang kedua, pengertian qadar. Apa sih itu qadar? Jadi, qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Selanjutnya, hadis apa saja yang mengatur tentang qada dan qadar? Mari kita lihat. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu rezeki, ajal, amal, dan jalan kehidupan sengsara ataupun bahagia." Nah, hubungan qada dan qadar juga tidak bisa dipisahkan. Qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, dalam surat Al-Quran surah Al-Jin ayat 21 pun juga dijelaskan, yang berarti, "Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamulah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu." Lalu, apa sih kaitannya sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai pewujudan iman kepada qada dan qadar? Apakah ada kaitannya? Apakah mereka saling berkaitan? Mari saya jelaskan. Nah, yang pertama kita harus tahu nih, makna sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal menurut bahasa. Pertama, optimis. Optimis yaitu secara bahasa artinya memiliki pengharapan yang baik, meyakini bahwa hal yang baik akan terjadi. Lalu yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar yaitu usaha, upaya, atau syarat untuk mencapai maksud. Ketiga, tawakal yaitu pasrah atau berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita tahu bahwa sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal itu ternyata ada kaitannya dengan rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Selengkapnya mari saya jelaskan. Nah, optimis, ikhtiar, dan tawakal tidak bisa lepas dari rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Ulama sedikit berpendapat mengenai arti qada dan qadar. Namun,
Salah satu pengertian kodo dan kodar yang cukup mudah dicerna adalah penjelasan dari Al-Jurjani, yang mana dijelaskan sebagai berikut. Perbedaan antara kodo dan kodar, bahwa kodo terbentuknya ketetapan adanya ke seluruh makhluk yang tertulis di Al-Lauf Al-Mahfuz secara global. Sementara kodar adalah ketetapan adanya makhluk tertentu setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kodo adalah ketetapan umum yang digariskan secara zaman azali, sedangkan kodar adalah realisasi dari kodo setelah terpenuhnya syarat-syaratnya. Artinya, meskipun kita sudah punya kodo, kita tetap harus berusaha untuk memenuhi syarat terjadinya kodo itu. Maka agama kita lantas memerintahkan kita untuk bersikap optimis, karena orang yang tidak optimis biasanya akan malas berikhtiar. Dengan menanamkan optimisme, maka seseorang akan tergerak untuk berikhtiar. Namun ingat, karena takdir kita sudah ada batasnya yang disebut kodo, maka kita harus bertawakal, yaitu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kelepatan, kesalahan pengejaan, kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.